Ini hadir majelis kan enggak ya? Ragu. Buang. Bu, ini ada acara nih. Ada hadir ulama nih, datang enggak ya? Ragu-ragu macam gitu, tinggalkan. Karena itu termasuk perbuatan syaitan atau bisikan syaitan. Nah, di antara untuk menghilangkan was-was itu sendiri, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa man akramahullahu bismillahirrahmanirrahim wa man akramahullahu bihadzal ba'itsi syarifi falya'rif qadrahu al-munif wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha falyubaligh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa awla wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa akthara lam yajid hadzal ba'its wa lam yatrukhu yawman min ad-dahri wa 'ala al-murid ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi a'ni hadzal ba'its fataqwiyatuhu bidzikrillah wal fikri fi ma 'indallah wal mujalasati li ahlillah wa hifdhuhu bil bu'di an mujalasati al mahjubin wal i'radi an waswasati syayatin wa ijabatuhu bi ayyubadira bi idzni bil inabati ila Allah ta'ala wa yasduqa fil iqbali 'ala Allah wa la yatawana wa la yusawwifa wa la yatabata'a wa la yuakhira wa qad amkanathu al fursah falyantahizha wa futiha lahu al bab falyadkhul wa da'ahu ad-da'i falyusri' wal yahdhar min ghadin ba'da ghad fa inna dhalika min 'amali syaitan wal yukbil wa la yatathabbat wa la yata'allal bi 'adamil faragh wa 'adamis salahiyah. Qala Abu Rabi'i rahimahullah siru ilallahi 'urjan wa makasira wa la tantadhiru sihha fa inna intidhara as-sihhati batalah. Wa qala Ibnu Athaillah fil hikam ihalatuka amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, sehingga atas nikmat tersebut menjadikan kita orang-orang yang insya Allah istiqamah di jalannya. Dan atas nikmat Allah tersebut kita pada malam hari ini mampu datang, mampu hadir untuk menghadiri rutinitas majelis
setiap malam Senin. Mudah-mudahan ini semua dihitung sebagai pahala dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa kita menggunakan setiap nikmat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan manusia yang termulia baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdullah Al-Haddad sebelumnya mengabarkan kepada kita bahwasannya awal mula jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada seorang murid yaitu rasa yang menggebu-gebu, yang mana dengan rasa itu cenderung untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa itu lebih condong kepada masalah akhirat daripada masalah dunia. Sehingga perasaan itu jangan sampai hilang, jangan sampai tidak ada, atau jangan sampai kita tidak memilikinya. Jika kita tidak memiliki rasa untuk ibadah dan kembali kepada Allah, maka kita perbanyak minta kepada Allah. Karena rasa tersebut adalah pemberian dari Allah, tidak datang dengan sendirinya. Rasa ingin melakukan amal baik, rasa ingin beramal soleh, rasa ingin beribadah, rasa ingin melakukan suatu nilai-nilai kebaikan, itu tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu tidak kita miliki, maka kita minta kepada Allah agar rasa itu tidak dihilangkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Sampailah pada pembahasan yang mana beliau memberikan kemarin edukasi ataupun masukan bahwa setiap seorang murid harus menjaga dan harus mempunyai perasaan yang mendorong dia melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sampailah kita pada pembahasan kelanjutan daripada apa yang disebutkan di dalam kitabnya beliau, Adab Sulukil Murid, tata cara atau adab-adab seorang murid ketika menempuh jalan spiritual atau batiniah menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Wa man akramahu Allahu bihadzal ba'iti syarif falya'rif qadruhul munif." Maka barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan perasaan yang mulia tersebut, dengan pemberian yang agung tersebut, maka hendaknya dia itu mengetahui bahwa kedudukan yang Allah beri tersebut kepadanya adalah kedudukan yang mulia. Jadi kita tadi membahas atau kita sampaikan sedikit dari pelajaran sebelumnya, bahwa setiap orang yang ingin menuju Allah itu diberikan perasaan dia itu ingin melakukan ibadah atau perasaannya lebih condong kepada akhirat. Maka siapa orang yang diberikan perasaan seperti itu, ingin ibadah, tiba-tiba ingin melakukan amal baik, atau dia punya perasaan ingin menjadi orang yang baik, yang lurus, yang ahli ibadah, maka orang tersebut, kata Imam Abdullah Al-Haddad, telah diberikan kemuliaan dengan rasa yang mulia dan kedudukan yang tinggi. Tidak ada pemberian Allah lebih besar setelah iman Islam dijadikan umat Nabi selain daripada perasaan yang Allah berikan ke dalam hati kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu. Terkadang kalau kita lagi duduk santai diam, ada aja rasa pengen kembali kepada Allah. Ada saja bisikan, oh andaikan lebih enaknya baca Quran. Oh andaikan tiba-tiba lebih enaknya sekarang ini baca istighfar. Oh andaikan lebih enaknya sekarang ini sholat duha. Maka itu perasaan, itu pemberian dari Allah, ilham dari Allah. Maka jangan sampai hilang perasaan itu
Karena itu pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang telah diberikan perasaan tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, hendaknya engkau tahu, ketahuilah olehmu, kata beliau, annahu, sesungguhnya pemberian tersebut, ba'is tersebut, min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, termasuk pemberian Allah yang paling besar kepada orang tersebut. Jadi kalau kita diberi kekayaan, itu bukan pemberian Allah yang besar. Karena terkadang kekayaan menjerumuskan orang atau membutakan orang hingga dia lupa kepada sang pemberi harta. Makanya syukur itu adalah engkau menyadari atau engkau berterima kasih atau engkau mengucapkan pujian terhadap zat yang telah memberikan nikmat kepadamu hingga lisanmu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Makanya orang yang bersyukur tidak pernah melupakan bahwa nikmat yang dia rasakan berasal dari zat yang memberikan nikmat kepadanya atau kepada dia. Sehingga termasuk pemberian Allah yang sangat besar. Allah berikan ba'is ke dalam hati setiap hamba-hambanya, maka itu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, termasuk paling agungnya, paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, kepada seorang hamba. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Wala yugaddaru gadruha, engkau tidak akan mampu memilikinya, engkau tidak akan mampu mendapatkannya, kecuali hal itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yablugha syukruha falyubaligh fi syukrillahi ta'ala ma manahahu wa aula. Engkau tidak mampu juga mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bayangkan nih, kita diberi rasa, ente ini dikasih rasa, pengen ibadah, itu nikmat besar. Apalagi sampai bisa melakukan ibadah. Diberi nikmat untuk bisa sholawat, itu nikmat yang besar. Diberi nikmat untuk bisa baca Quran, itu nikmat yang besar. Apalagi sampai bisa membaca Al-Quran. Maka engkau tidak akan mampu mendapatkannya, kedudukan tersebut, pemberian tersebut. Engkau tidak akan mampu mensyukuri atas nikmat yang besar tersebut. Maka hendaknya engkau, kata Imam Abdullah Al-Haddad, untuk melebihkan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma manahahu wa aula, atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, atas nikmat-nikmat tersebut yang Allah nyatakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap hambanya perasaan agar dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwasanya orang yang telah diberikan perasaan dan nikmat tersebut, rasa pengen ibadah, rasa pengen kembali kepada Allah, wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi. Orang yang telah diberikan nikmat, pahamkan, perhatikan baik-baik. Orang yang setelah diberi nikmat rasa, pengen ibadah, condong dan cenderung untuk kepada hal-hal akhirat, hal-hal yang positif, hal-hal yang ibadah, maka dia termasuk orang yang dikhususkan dengan nikmat tersebut. Jadi ente ini punya rasa pengen ibadah terus, atau walaupun tidak 24 jam kita ini bisa ibadah, tapi ada rasa sikit-sikit pengen jadi baik, sikit-sikit pengen baca Quran, sedikit-sedikit pengen baca sholawat, sedikit-sedikit pengen ibadah sunnah. Maka nikmat yang Allah berikan itu kepada Anda, itu adalah khususiyah. Anda diberi nikmat itu adalah khusus atau pilihan dari Allah Subhanahu, karena tidak semua hamba di alam dunia ini atau makhluk ciptaan Allah ini diberikan keistimewaan dengan perasaan tersebut kecuali hamba-hamba yang dikhususkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Nah, termasuk ente ini bisa datang nih, di antara kawan-kawan ente yang tidak datang, ente ini pilih. Ada yang bilang, oh saya tidak sempat hadir karena saya sibuk.
bukan sibuk sebenarnya. Tapi Allah tidak memberikan khususiyat tersebut kepadanya. Maka alhamdulillah, walaupun ente itu dalam keadaan sibuk, Anda dalam keadaan sibuk, ente orang masih bisa datang di majelis ini, walaupun sesaat, untuk bisa mendengarkan zikir, baca zikir, mendengarkan ilmu daripada ilmu agama Islam. Ada sebagian teman-teman kita, padahal dia tidak sibuk, menyibukkan diri. Ada sebagian di antara teman kita, padahal dia nggak kerja, mengatakan kerja. Itu sebenarnya bukan dia yang kerja, bukan dia yang merasa sibuk, bukan dia yang merasa apa bahasanya tidak bisa menghadiri acara-acara atau perkumpulan majelis seperti ini. Tetapi Allah mungkin tidak memilih dia, tidak mengkhususkan dia, sehingga dia tidak bisa datang ke tempat majelis ta'lim. Maka bersyukur kepada Allah. Ente orang bisa datang bukan karena ente. Oh, anak nih majelis karena anak, bukan. Oh, anak bisa datang malam Senin karena saya, bukan. Tapi Allah mengkhususkan Anda, mengkhususkan ente semua ini, diberikan oleh Allah masih ada rasa. Rasa pengen ngaji, rasa pengen ibadah, rasa pengen menjadi orang baik. Itu adalah khususiyah pilihan dari Allah untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk di antara nikmat yang Allah berikan tersebut, Allah khususkan orang yang diberi derajat yang tinggi, kemudian diberi kemuliaan yang besar dengan perasaan ba'is itu. Allah pilih orang tersebut min baini askalihi wa akranihi. Dipahamkan oleh ente. Allah pilih dia itu di antara jenisnya dan sesamanya. Ente kan sama teman ente satu jenis, satu kawan, satu jenis, satu tongkrongan. Tapi terkadang tak sama. Oh, dia hebohnya apa sukanya nongkrong, ente sukanya di majlis. Jadi Allah memang pilih. Jadi kalau kita lihat kok dia itu suka ibadah. Terkadang kita lihat orang soleh, kok bisa dia ibadah seperti itu? Bukan kok bisa. Bisa. Kenapa? Karena dia dipilih di antara orang sesamanya, atau orang yang sejenisnya, atau orang di antara kawan-kawannya, agar dia menjadi orang yang dapat menggunakan rasa ba'is itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diberikan nikmat bisa datang pengajian, bisa datang majelis ta'lim, bisa ibadah, zikir kepada Allah, itu khususiyah dari Allah yang memang Allah pilih orang tersebut di antara teman-temannya atau sejenisnya. Faham ya? Fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa akthar lam yajid hadzal ba'id wa lam yatrukhu yawman minad dahri. Ini bayangkan nih. Banyak sekali di antara orang muslim yang bahkan umurnya 80 tahun, bahkan lebih. Ada yang 90, 100, 110, 120 tidak pernah merasakan ba'is itu sendiri. Ada orang yang dari muda mulai balik sampai tua bangka tak pernah ibadah. Berarti dia tidak pernah merasakan nikmat atau manisnya rasa untuk melakukan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang sehari pun daripada seumur hidupnya tidak pernah merasakan atau masuk ke dalam hatinya rasa ingin ibadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ente bayangin, kita ini baligh, ada yang 9 tahun kalau normal, ada yang baligh dengan umur 15 tahun. Hitunglah 15 tahun. Dari sejak 15 tahun sampai 80 tahun sampai 100 tahun, ada yang memang rasa ba'is yang menggebu-gebu untuk melakukan kebaikan tak masuk ke dalam hatinya. Ada yang seperti itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Bahkan lebih. Ada orang dari mulai dia balik sampai 80 tahun atau lebih tidak ada merasakan seperti itu. Maka beruntung dan bersyukur ente di masa muda. Sini paling tua palinglah 29 atau 28. Tapi kita sudah Allah berikan perasaan, nikmat, rasa ingin bisa berkumpul di taman ilmu, atau berkumpul dengan orang baik, atau ingin merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan nikmat ini mampu kita syukuri dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kata Imam Abdullah Al-Haddad, wa 'alal murid ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Yang kedua, kata Imam Abdullah Al-Haddad, hendaknya seorang murid dia bersungguh-sungguh fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi, untuk menguatkan bais itu, untuk menjaga bais itu, dan untuk memenuhi kebutuhan bais. Ada 3 nih. Jadi bais itu perasaan yang ada di dalam hati, yang menggebu-gebu, yang mendorong orang yang memilikinya untuk melakukan amal ibadah atau cenderung kepada perkara atau hal-hal akhir. Nah, bais ini kata Imam Abdullah Al-Haddad harus dipenuhi 3 hal. Yang pertama, dijaga kekuatannya, harus dijaga dengan kuat. Kemudian wa hifdhuhu wa taqwiyatihi fi taqwiyatihi, dijaga dikuatkan, dijaga, wa ijabatihi, dan ditunaikan haknya. Ada 3. Yang pertama kata Imam Abdullah Al-Haddad, fataqwiyatuhu bidzikrillah. Bais itu bisa kuat dengan banyak zikir kepada Allah. Kalau jarang zikir, jarang baca sholawat, jarang istighfar, jarang baca Quran, lama-lama rasa dalam hati kita itu Allah cabut. Jadi kita harus sadar, kita harus paham, kenapa saya sekarang ini agak susah, kenapa sekarang ini saya agak malas, kenapa sekarang ini saya agak susah untuk ibadah. Maka ingat, mungkin bais yang ada di dalam hatimu sudah sedikit demi sedikit Allah hapus. Caranya bagaimana untuk menguatkan bais itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, bidzikrillahi ta'ala, bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, nyebut nama Allah, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Itu di antara hal atau sebab untuk mendekatkan diri atau menguatkan bais rasa yang ada di dalam hati kita, agar tidak hilang rasa tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu kan banyak manfaatnya. Sebagaimana disebutkan, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Di antara kita ini kan pengen disebut orang yang hidup, tidak mau dibilang mati. Makanya kalau orang yang ahli zikir, dia akan hidup walaupun jasadnya telah tiada. Sementara orang yang tidak ahli zikir, dia akan dikatakan mati walaupun dia masih hidup di antara orang-orang yang hidup. Paham maksudnya anak? Orang yang ahli zikir, orang yang ahli zikir, walaupun sudah meninggal, dia akan hidup. Maksudnya dia akan dikenang oleh orang-orang yang dicintainya, oleh orang-orang yang mencintainya. Dia akan dikenang oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Seperti contoh Al-Imam Al-Ghazali, seperti contoh Al-Imam Syafi'i. Beliau ahli zikir, walaupun sudah wafat ratusan tahun yang lalu, beliau senantiasa hidup di telinga kita, di tengah-tengah kita. Dari mulai kitab-kitabnya, hizib-hizibnya, bacaan-bacaannya, nama-namanya disebutkan. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa beliau termasuk orang yang ahli zikir, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah wafat, akan senantiasa terasa hidup. Itu orang yang ahli zikir. Sementara orang yang tidak ahli zikir akan menjadi mati walaupun dia hidup di antara orang-orang yang hidup. Contoh, ada orang nih tidak ahli zikir, dia tidak akan dikenal orang, tidak akan disebut orang, tidak akan diceritakan oleh orang walaupun dia itu masih hidup. Maka orang yang tidak ahli zikir, maka dia adalah orang yang mati walaupun dia hidup di tengah orang-orang yang hidup. Paham maksudnya ya? Tak paham kena? Jadi kalau ngaciin nengok HP kopi. Jadi orang yang ahli zikir itu berbeda dengan orang yang tidak ahli zikir. Orang yang ahli zikir ibaratkan pohon yang berbuah, buahnya memberikan manfaat. Sementara orang yang tidak ahli zikir, dia itu ibaratkan pohon, tapi pohonnya jangankan berbuah, justru pohonnya kering dan mati. Maka itu di antara hal yang dapat menguatkan bais, rasa yang ada dalam
hati dan jiwa kita ini untuk ibadah, diantaranya dengan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, wal fikri fima indallah. Ya. Dan juga kita itu banyak bertafakur, memikirkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah, nikmat Allah, anugerah Allah, alam ini, semua kita tafakurkan, kita fikirkan, kita renungkan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Ia yang Maha Kaya, Allah Subhanahu. Makanya ada kata-kata yang sering kita dengar sampai dikatakan apa kata-kata itu mengatakan kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut menjadi miskin sementara aku adalah hamba dari Ia yang Maha Kaya. Jadi kalau di antara kita ini usaha apa aja terus kaya. Banyak di antara kita yang lupa buka showroom mobil, kaya, jadi miliarder, duitnya miliaran. Ini adalah jerih payahku, ini adalah kerja keras. Padahal ingat, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau Allah sudah mencegah, tidak ada yang dapat memberi. Jadi kekayaan dan juga harta itu pemberian dari Allah. Jangan pernah sombong, jangan pernah kita takabur bahwa segala apa yang kita rasakan di alam dunia ini adalah pemberian dari Sang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mujalasati li ahlillah, termasuk hal yang dapat menguatkan ba'is itu duduk di perkumpulan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu. Makanya esoro toju ben orang alim disuruh duduk dengan orang soleh, disuruh banyak-banyak hadir di majelis ta'lim. Agar apa? Perasaan yang Allah berikan di dalam hati kita untuk akhirat tidak disuruh dekat dengan ulama, disuruh ngaji dengan orang soleh, disuruh banyak memandang wajah ulama, disuruh banyak mengikuti daripada sunnah Nabi. Bukan apa? Itu semua tujuannya, kata Imam Abdullah Al-Haddad, untuk menguatkan rasa yang Allah berikan di dalam hati kita agar tidak hilang rasa tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa hifdhuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'radi an waswasati syayatin. Untuk menjaga daripada ba'is tersebut, ingat, jangan pernah sekali-kali duduk dengan orang yang mahjub. Tahu mahjub? Mahjub itu orang yang terhijab, orang yang tidak dapat hidayah, orang yang tidak dapat petunjuk. Kalau bahasa simpelnya, orang yang tidak baik. Jangan suka-suka duduk. Zaman sekarang orang banyak, aku nih masuk dengan dia nih, duduk dengan pemabuk, aku pengen nak berubah dia. Iya kalau kuat, kalau tak kuat ngikut mabuk. Manjalis janas, manjalis janas. Orang yang teman duduknya baik akan satu jenis. Duduk dengan minyak wangi, walau tak jual minyak wangi akan bau wangi harum. Duduk dengan tukang ikan, walau tak jual ikan di pelamboyan akan bau ikan. Contohnya begitulah. Paham ya? Jadi di antara untuk menjaga rasa yang ada di dalam hati kita, kalau tadi untuk menguatkan, sekarang untuk menjaga. Tiga syaratnya nih. Supaya ba'is tidak hilang dan dicabut oleh Allah Subhanahu. Di antara hal untuk menjaga ba'is tersebut, bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Engkau harus jauh, engkau harus menghindar, engkau harus pergi daripada perkumpulan atau tempat duduk orang-orang yang dihijab mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh duduk dengan mereka, tapi ingat, untuk memberikan nasihat, bukan mengikuti mereka. Kita duduk dengan ahli maksiat, bukan untuk membenarkan maksiatnya, dan bukan untuk mengakui maksiatnya, tapi untuk memberikan nasihat kepadanya. Kita duduk dengan penjudi, bukan untuk menikmati permainannya, dan bukan untuk mengakui perbuatannya, tapi kita duduk dengan mereka untuk membetulkan keadaannya
agar dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau macam kita ini nggak macam-macam. Masuk ke room misalnya, saya pengen nak merubah orang deh. Bagus niatnya, cuman kalau tak betul, sengit kepala kau. Jangan. Kita duduk di sini dulu. Orang itu punya dasar dulu. Anak pengen dakwah seperti wali. Langsung datang ke tempat-tempat di mana yang dia tak suka. Contoh, orang banyak tak suka ke tempat diskotik dia masuk. Oh jangan. Hati kita ni belum kuat. Kalau para aulia, mereka orang saleh atau orang yang masuk ke tempat-tempat hal yang enggak baik. Jangan kalau enggak kuat, karena khawatir tempat-tempat tersebut mempengaruhi hati kita sehingga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wal i'radi an waswasati syayatin. Kita harus berpaling daripada sifat waswas. Ragu, nak nentukan ini ragu. Ini hadir majlis ke enggak ya? Ragu. Buang. Bu, ini ada acara nih. Ada hadir ulama nih, datang enggak ya? Ragu-ragu macam gitu, tinggalkan. Karena itu termasuk perbuatan syaitan atau bisikan syaitan. Nah, makanya suka enggak hadir itu dibisiki setan. Bilang sama kawan ente, udah bisiki setan itu. Nah, di antara untuk menghilangkan was-was itu sendiri, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca amanna billahi wa bi rasulihi, atau ya Allah, atau bisa membaca daripada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Supaya sifat rasa was-wasnya hilang. Yang tak pernah hadir majlis, kasih amalan itu. Kata Habib suruh baca amanna billahi wa bi rasulihi, atau baca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Suruh baca itu nanti, rekam, tulis, kasih sama dia. Nanti ni jarang dah hadir, suka tak datang terus. Ni amalan dari Habib, biar bisikan setannya hilang. Itu sudah dibisiki setan. Kalau hadir ndak hadir sehari sekali dua kali mungkin. Ini 2 tahun 3 tahun. Nah, karena itu di antara hal yang dapat menjaga daripada ba'is, kita harus menjauhi tempat-tempat duduk dengan orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, kita harus menjauhi atau berpaling daripada rasa was, karena hal itu daripada perbuatan syaitan. Kemudian wa ijabatuhu. Nah, kita harus memenuhi panggilan daripada ba'is. Apa itu panggilannya ba'is? Bi an yubadira bi inabati ilallah ta'ala. Kita harus bergegas cepat-cepat, buru-buru untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita ni maksiat, langsung taubat. Karena kalau kesempatan taubat kita itu kita sia-siakan, dia tidak datang lagi. Contoh, kita ni melakukan maksiat. Yang namanya manusia ni tidak ada yang suci, betul? Kita melakukan dosa maksiat. Setelah kita melakukan, ada tidak perasaan, ya Allah, kau taubat ya? Betul? Ajukanlah. Langsung istighfar, nyesel. Acenci tak ngelakuin boleh. Paham? Benih pas, dekik lah. Nunggu dapat keroma lagi. Apa aja ngekelu lagi. Perasaan itu akan hilang. Perasaan itu akan hilang. Makanya kalau Anda pengen dijaga perasaan atau rasa tersebut, setiap kita melakukan dosa, maka kita harus memenuhi panggilan ba'is tersebut dengan cara kita menyesali perbuatan kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jadi 3 ini jangan sampai hilang. 3 ini jangan sampai hilang. Yang pertama, untuk menguatkan ba'is, rasa untuk ibadah kepada Allah supaya tidak hilang, maka hendaknya banyak zikir ingat kepada Allah.
Yang kedua, banyak tafakur bahwa segala apa yang kita miliki dan kita rasakan pemberian dari Allah. Yang kedua, cara untuk menjaga ba'is supaya tidak hilang. Maka dipupuk ba'is itu dengan cara engkau memperbanyak duduk dengan orang soleh dan meninggalkan tempat duduk atau teman duduk dengan orang-orang yang dihijab, ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu. Kemudian ninggalkan perasaan atau rasa was-was, karena was-was itu perbuatan syaitan. Yang ketiga, hendaknya kita kalau pengen ba'is itu tetap ada dalam hati kita, hendaknya kita bergegas setiap melakukan dosa untuk bertaubat dan menyesal atas apa yang kita lakukan, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 perkara ini jaga baik-baik, karena kita ini bukan malaikat, pasti ada salah, pasti ada dosa. Kita bukan makhluk yang sempurna, kita bukan orang yang baik, tapi kita datang di pengajian ini, kita datang bersama para ulama, duduk dengan mereka, orang-orang soleh, para ulama, agar kita dapat melatih jiwa hati kita untuk bisa menjadi orang baik. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis Jalsatul Ahbab malam Selasa ini menjadikan kita ini pribadi yang istiqamah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan anak keturunan kita, keluarga kita, orang-orang yang tidak akan meninggal dan tidak akan wafat meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam, membawa ajaran agung Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan keberkahan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Nadkhul ma'ataha wa ali fi suhufil awwalah. Nadkhul ma'ataha wa ali fi suhufil awwalah. Nadkhul ma'ataha wa ali fi suhufil awwalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.